Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alladzi jama'ana fi hadzal makan wa fi majlisil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi hukmillah ma baqat illa wa faradillah ma ba'd. Hadratul mukarram, para satir, ibu-ibu ustazah, ibu-ibu hajah, wabil khusus guru kita semua, Ustaz Maksud sebagai khadimul majlis ta'lim Maidul Raja Mahmud Wabar dan sekeluarga, semoga Allah senantiasa menjaganya, disehatkan badannya, diberikan kekuatan iman dan Islamnya, dan setiap anak-anak yang belajar memperoleh ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kedua kaki kita ke majlis ilmu yang mulia semacam ini. Dan orang-orang yang selalu hadir ke majlis ilmu ketika hidup di alam dunianya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia baik dunia ataupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi menyampaikan dalam sebagian hadisnya, ada di antaranya manusia yang paling menyesal, manusia yang paling rugi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asyadun nasi hasratan yaumal qiyamati rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubuhu. Apa Nabi sampaikan dalam hadisnya? Manusia yang paling menyesal, manusia yang paling rugi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ialah seseorang yang ketika di dunianya ada kesempatan untuk ngaji, banyak waktu untuk hadir ke majlis ilmu, terus dia tidak berangkat ke majlis ilmu tersebut, mati ke orang, maka orang tersebut adalah orang yang paling rugi kelak di hari kiamat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh sebab itu, ketika kita masih diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kekuatan sehat badan, jangan tunda-tunda waktu tiba. Jangan sia-siakan waktu demi waktu, hari demi hari hadirlah ke majlis ilmu dimanapun berada. Di sini ada pengajian, di masjid ada pengajian, di musala ada pengajian, dimanapun ada pengajian, hadirlah ke pengajian tersebut agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung baik dunia ataupun akhirat. Insya Allah, iya insya Allah. Ibu-ibu semua yang punya anak cucunya di sini untuk berangkat ke majlis taklim, begitu juga orang tuanya hadir untuk sholat berjamaah, hadir untuk di pengajian dimanapun berada, agar kita termasuk golongan orang-orang yang bahagia baik dunia ataupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kenapa begitu besarnya kemuliaan ilmu, begitu tingginya kedudukan ilmu? Karena Allah yang menjanjikan Allah akan mengangkat kedudukan yang pertama orang-orang yang beriman, kedua orang-orang yang diberikan ilmu. Ilmu tidak bisa kita dapatkan dengan berlengah-lengah, tapi ilmu harus kita ditarik dengan sungguh-sungguh belajar. Karena ketika seseorang hidup tanpa ilmunya, maka perkara atau pekerjaan yang akan dia kerjakan akan mendapatkan kerugian. Sebagaimana dikatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi.
Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia, pengen dia jadi seorang pengusaha, pengen jadi seorang pekerja, pengen memiliki pangkat yang tinggi, maka dia harus memiliki ilmunya. Karena kalau nggak pakai ilmu, itu sudah tidak untung, malah ini seperti orang kulit. Bukan keuntungan yang dapatkan, tapi kerugian kalau dia tidak memiliki ilmu. Begitu juga alamat akhirat akhirat, soalnya itu ilmu. Siapa orang yang pengen memperoleh kebahagiaan kelak di hadapan Allah kelak di akhirat, wa'alaihi bil ilmi, maka dia juga harus punya ilmunya. Baca Al-Quran harus pakai ilmu, sholatnya harus pakai ilmu, dan semuanya menggunakan tata cara aturan-aturan agar pekerjaan yang dia kerjakan sesuai dengan tuntunannya. Karena kalau dia kerja di satu perusahaan, kalau dia nggak punya ilmunya, tak sudah kasih mau dia melanggar aturan perusahaan tersebut. Begitu juga ketika kita ibadah tanpa kedatangan dengan ilmu, maka ibadah juga tanpa secara kita yang akhirnya ibadah tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman ahuna fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang pengen dunianya berhasil, yang pengen akhiratnya berhasil, maka kedua-duanya harus dilakukan dengan ilmu pengetahuan. Maka ini ada semua nih semangat kalau belajar. Terus belajar, jangan sampai kita terjadi terbawa oleh pergaulan yang baik. Tapi dengan hadirnya kita ke majlis itu, maka kita akan terdidik, anak cucu kita akan terdidik dengan akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan adanya wadah semacam ini, adanya majlis taklim, adanya TPA, TPQ di masjid di musala, ketika ada kesempatan kita hadirlah di majlis tersebut. Agar apa? Agar kita termasuk golongan orang-orang yang memperoleh keberuntungan insya Allah nih. Semoga wasiatnya pembukaan syariat ini, kemudian adanya santunan yang mama dan abah di sini, kita semua menjadi semakin semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan agar kita termasuk golongan orang-orang fahidin, orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita doakan orang-orang terbaik kita, menakut kita, mereka ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hartanya digunakan di dalam jalan kebaikan. Itu adalah harta yang barakah, itu adalah harta yang halal, yang kelak tidak akan ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hartanya digunakan di dalam jalan kebaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi, laisar rahim, bukan termasuk orang yang memiliki sifat penyayang, yang itu yarhamu nafsahu wa ahlul fasad. Tidak termasuk orang yang memiliki sifat kasih sayang kalau dia cuma sayang sama dirinya atau cuma sayang sama keluarganya saja. Sama dirinya dia jaga, takut dirinya kelaparan, anaknya takut kelaparan, dibagi dan sebagainya. Tapi ada tetangganya saat dia tidak dapat, itu tidak termasuk orang yang memiliki sifat penyayang. Walaupun rahim, tetapi orang yang memiliki sifat penyayang kata Nabi itu orang yang hati muslimin, itu orang yang menyayangi seluruh orang-orang muslim, yang menyayangi seluruh manusia siapapun itu sudah dibantu. Maka dengan adanya wadah semacam ini, mereka donatur-donatur yang sudah mengeluarkan sebagian hartanya di jalan ini, termasuk ulaika ini, mereka adalah orang-orang yang beruntung, mereka adalah orang-orang yang memperoleh hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah ada almarhumah yang sudah meninggal, terus ahli warisnya menitipkan sebagian hartanya di sini. Ketahuilah itu adalah aset buat penghuni dunia. Karena kan kalau kita tidur, kalau nggak pakai AC kita nggak bisa tidur kepanasan. Kalau nggak pakai kipas angin kita nggak bisa tidur juga kepanasan. Kita mau tidur aman, mau tidur nyaman, nggak kegerahan, harus ada alat. Alatnya ketika tidurnya itu menggunakan AC. Kalau nggak pakai kipas, kalau nggak pakai kipas bambu apa aja, itu penyejuk kita ketika tidurnya.
Kalau orang-orang sudah meninggal di kubur hanya sepetak saja begitu kecil, bagaimana dia tidak kepanasan? Ini kita disebut calon untuk mendatangi kematian tersebut. Namanya kematian tidak dipilih. Harus orang tua dulu, harus yang muda, harus yang sakit dulu, bagi yang sudah tidak, siapapun kalau tidak ada bagian jatah untuk dia mati, maka ajalnya tidak bisa didahulukan, tidak bisa ditunda-tunda. Maka ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebaikan, segera lakukan kebaikan. Apa bentuk kebaikannya? Maka orang-orang sudah meninggal ini di alam kubur sana, yang kata ahli warisnya, Ustaz, saya diminta uang 100.000, niatkan pahalanya buat almarhum ayahnya, atau almarhumah ibunya, atau almarhum suaminya, atau almarhumah istrinya. Dia niatkan, maka apa kata Nabi? Inna shadaqata la tudfi'u an ahli hal kubur. Sesungguhnya sedekah yang dikeluarkan itu akan memadamkan panasnya kubur kepada orang yang bersedekah tersebut. Maka ketika mereka sedang ada dalam kuburan, ada ahli warisnya bersedekah, dinyatakan simpulan, maka seketika mereka mendapatkan ketenangan. Seperti kita sedang kepanasan, nemu AC, nemu kipas angin enak, banget kita istirahat. Begitulah mereka. Dan ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat, mereka itu akan bernaung yang stalgilu dunia sedangkan ini. Dia orang-orang beriman di hadapan Allah kelak di hari kiamat akan bernaung di dalam naungan sedekahnya. Ini sedekah yang kita keluarkan sekarang kelihatannya buat mereka, tapi hakikatnya buat kita juga. Di dunianya langsung diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di akhiratnya, orang yang keluarkan sedekah sekarang kebutuhan alam dunia, maka mereka di hadapan Allah akan bernaung. Ketika pada saat yaumala ila gunung, tidak ada naungan pada hari itu kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang yang bernyawa, mereka orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan semacam ini, mereka tidak akan kebingungan. Mereka dinaungi oleh sedekah-sedekah mereka ketika hidup di alam dunia seperti sekarang ini. Semoga orang-orang yang bernyawa, orang-orang itu yang membantu untuk acara-acara semacam ini, mereka dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan umurnya, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermuliakan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita mengangkat bunga paling unik dan kulit kita termasuk kita bacakan Al-Fatihah buat dia dan keluarga, agar segala macam bala labang pengguna tertolak dari dirinya dan keluarga dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'afana ya karim, wa'afana ya karim, wa'afana ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan ya Tuhan ya man ya abdi ya guna ya hal min al-ajab ana hadza ja'an marhuma wa tafaraqana min barakatan nasuhan wa banabina ya manusyukan ya mahmuma birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun wa mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang banyak maaf wallahi taufiq wal hidayah sabira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.